Patrice Rio Capella merupakan pria asal Bengkulu kelahiran 16 April 1969. Sebelum bergabung dengan Partai Nasional Demokrat, perjalanan politik Rio dimulai dengan keterlibatannya dalam mendirikan Partai Amanat Nasional untuk wilayah Bengkulu. Dirinya sempat menjabat Ketua DPD KNPI Bengkulu periode 1997 hingga 2000. Dari tahun 1999 sampai 2000, Rio menjadi bendahara DPW PAN Bengkulu. Rio juga sempat terpilih sebagai salah satu anggota DPRD Provinsi Bengkulu pada periode 1999 hingga 2004 dan berlanjut hingga periode berikutnya. Setelah itu ia memilih untuk keluar dari PAN dan bergabung dengan Ormas Nasional Demokrat sebagai pengurus. Rio pun dipercaya sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat pada tahun 2011 sebelum Surya Paloh resmi terpilih sebagai Ketua Umum pada 2013. Kemudian Rio menjadi Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat. Hingga kemarin ia resmi mengundurkan diri sesaat setelah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka. Penetapan tersangka Rio Capella terkait dengan penanganan kasus bantuan sosial, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal badan usaha milik daerah Sumatera Utara. Rio Capella diduga menerima uang sebesar 200 juta rupiah dari Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya Evi Susanti. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Kita terus ngobrol dari tadi. Ini sudah mulai Bapak-Bapak. Sudah mulai lagi. Saya ke Mas Taufik lagi. Tadi kan Mas Hanta menyoroti bahwa dampaknya buat Partai Nasdem. Mari kita bedah satu-satu gitu ya. Pertama yang ada kaitannya dengan slogan Partai Nasdem selama ini dan dalam tanda petik itu yang dijual dan itu pula yang dibeli sama publik sehingga membuat Nasdem ada pada posisi sekarang punya perwakilan di DPR. Apa yang bisa Anda sampaikan? Mau ditarik slogan itu atau meminta maaf atas penggunaan slogan itu? Saya nggak tahu. Apa pilihan partai? Ya, pertama-tama kalau kita menarik ke belakang ya, apa yang sudah dilakukan oleh Partai Nasdem memang kita mencoba untuk menjalankan cita-cita Partai Nasdem ini soal gerakan perubahan. Misalnya diawali dengan ketika proses pencalekan kita tidak menarik uang kepada calon-calon legislatif. Kemudian dalam pilkada yang sedang berlangsung ini kita memperkenalkan politik tanpa mahar. Ya, bisa ditanyakan kepada kandidat-kandidat yang didukung oleh Partai Nasdem, kita sama sekali tidak memberikan mahar, bahkan kita membantu dengan melakukan survei yang bisa mereka pergunakan. Kemudian yang lain misalnya kita menolak ketika ada usulan agar negara membiayai saksi. Kemudian terakhir ini juga kita menolak kenaikan tunjangan DPR. Nah, tapi kebijakan revisi Undang-Undang KPK. Juga diantaranya. Betul, ada sebagian dari anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem yang menjadi inisiator. Tapi ketika tidak ada perintah dari Ketua Umum. Okay. Nah, jadi ketika kita tanyakan yang dalam pikiran mereka adalah apakah ada kebutuhan bagi KPK untuk diperkuat melalui aturan undang-undang. Tapi jika substansi dari revisi tersebut malah melemahkan KPK, tentu kita tidak mau. Dan itu adalah sikap dari Partai Nasdem. Kita ingin memperkuat. Menurut Anda masih relevan nggak slogan Restorasi Indonesia Gerakan Perubahan itu? Masih relevan nggak? Ya kalau kita melihatnya secara objektif, apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem ini banyak memberikan nuansa baru dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Ya, kita selalu mendorong agar dunia politik kita bisa menjadi dunia politik yang bersih dan berintegritas. Tapi memang kita pun juga tidak mau menyangkal, kita tidak mau tidak mengakui bahwa ya ini ada fakta yang terjadi, ada mantan ketua Mahkamah Partai dari Partai Nasdem menjadi tersangka, ada mantan sekjen Partai Nasdem yang menjadi tersangka, ya itulah realitanya dan kita akan hadapi. Dan apabila kemudian apa yang terjadi ini membuat kekecewaan bagi masyarakat, maka kita meminta maaf kepada masyarakat. Tapi yang paling penting adalah kita mengakui ini adalah kekurangan dari Partai Nasdem dan kita akan melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Tidak kemudian kita terpuruk begitu saja atau bahkan mungkin kita menuding bahwa ini ada konspirasi, misalnya bahwa kita gini, dikerjai. KPK tidak mentang-mentang mau diubah undang-undangnya, cari dukungan publik.
menghantam petinggi partai politik untuk menunjukkan pada publik bahwa, hai publik lihat nih, yang nggak benar itu partai politik, jadi dukunglah kami. Saya nggak tahu apakah KPK juga punya agenda politik. Satu kalimat pun kita tidak ada menyerang KPK bahwa ini seolah KPK sedang menyerang Partai Nasdem dan sebagainya. Tidak ada itu. Dan kita malah sebaliknya. Kita katakan kita dukung proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh KPK, ya kita biarkan proses hukum ini berjalan. Tapi kalau di sosial media misalnya orang ramai soal apa ya, pernyataan ketua umum soal kalau ada yang korupsi maka bubarin Partai Nasdem. Itu dulu sebetulnya konteksnya apa? Nah itu dia. Biasalah orang saya kemudian. kasih kesempatan loh sama orang ini kan ya ini juga permainan politik ya. Orang ketika ada berita yang memberitakan tentang hal itu dipotong sebagian tanpa melihat konteksnya kemudian disebar-sebarkan dan jadi bahan politik. Nah, ketika ketua umum menyampaikan hal tersebut ya di dalam pembekalan caleg, yang dimaksud adalah apabila kemudian partai ini menjadi partai yang koruptif, partai ini mencari uang dengan cara-cara korupsi untuk membiayai operasionalnya. Maka lebih baik partai ini bubar. Untuk apa mendirikan partai? Jadi kalau satu hanya orang untuk menjadi mesin partai politik. Enggak, konteksnya adalah seperti itu. Kalau misalnya ada satu orang yang terlibat terhadap kasus ya, dan itu adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan dalam kapasitas pribadinya, maka kita pun juga mempunyai satu nilai bahwa setiap perbuatan maka kita harus berani mempertanggungjawabkannya. Dan Rio Capella dalam hal ini dengan dia langsung menyatakan mundur dari Partai Nasdem, termasuk sebagai anggota ya, tidak hanya sebagai anggota DPR ataupun sekjen, tapi juga sebagai anggota Partai Nasdem. Itu menyatakan bahwa saya memegang nilai-nilai Partai Nasdem. Dengan ini adalah tanggung jawab saya dan saya akan menghadapi ini dengan elegan. Rio Capella berarti udah alumni Partai Nasdem gitu kan, kurang lebih. Saya ke Pak Magdir. Tadi kan dijelasin bahwa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau dari penjelasan Anda itu kan seolah bahwa klien Anda itu betul-betul kayak nggak ngerti apa-apa, bahwa hanya nerima seberkas dokumen ternyata di dalamnya ada uang, lalu berusaha mengembalikan. Rasa-rasanya saya dan publik boleh juga ragu gitu. Masa sih, pertama, masa iya sih nggak sadar di situ ada uang? Kalau nilainya ratusan juta, setipis-tipisnya gitu ya, kayaknya beda deh sama dokumen. Dokumen kan lebarnya A4 atau folio. Kalau uang kan kecil. Terus berikutnya, kalaupun ternyata tahu ada uang, kenapa nggak langsung dikembaliin? Apa ada rasa ragu-ragu? Terima nggak ya? Apakah itu, Pak Magdir? Saya kira tidak. Dengan bolak-balik itu tadi, itu menunjukkan bahwa dia tidak punya intensi apapun untuk menerima uang ini, gitu. Sebab jangan lupa. Oke, itu intensi. Apakah sadar ada uang di dalamnya? Itu belakangan dia sadar bahwa itu ada uang. Ya. Jadi saya kira begini, sesuatu itu yang jadi pidana itu kan ada criminal intent kita sebut. Ya. Jadi ada niat memang untuk berbuat jahat. Nah, kalau untuk Rio ini apa? Perbuatan jahatnya dia nggak ada di situ. Makanya itu yang saya katakan kemarin pun juga ketika kita sampaikan pengumuman bahwa Rio mundur dari partai. Yang jadi persoalan pokok adalah apakah ini dengan uang 200 juta ini adalah kewenangan KPK atau bukan untuk menangani perkaranya. Maksud Anda terlalu kecil untuk ngurusin KPK? Bukan terlalu kecil. Karena undang-undangnya memberi batasan yang jelas. Batas kewenangan dari KPK itu adalah kalau berhubungan dengan uang paling minimal, paling sedikit undang-undang itu 1 miliar. Kalau Anda begitu berarti melihat apa kira-kira yang menjadi dasar KPK menurut Anda? Saya kira kalau dari yang berita-berita yang kita baca, memang ada keinginan, ya saya tidak tahu apakah dari KPK atau dari tempat yang lain, ingin menarik Rio ini ya ke dalam kasus yang lain, yaitu yang lebih besar lagi, yaitu berhubungan dengan bansos. Padahal ini kan tidak ada hubungannya. Kegiatan Rio ini dengan bansos itu kan pas waktu. Ya. Dia mulai pada bulan Mei tahun ini. Sesudah mereka ribut-ribut antara gubernur dengan wakil gubernurnya. Kan itu kan mulainya kan dari situ. Bahwa gubernur ini ketika dalam pertemuan pertama dengan Rio itu yang dia diajak oleh Kaligis untuk makan malam, dia meminta bantuan bisa atau tidak mendamaikan gubernur ini dengan wakil gubernurnya. Dia mengatakan saya tidak bisa, saya tidak punya hubungan baik dengan wakil gubernur itu karena dia itu adalah orang baru di Partai Nasdem. Jadi kalau kalimatnya adalah tersangka dalam kasus penanganan perkara bansos, menurut Anda pas atau enggak? Enggak bisa. Satu-satunya.
Jadi bukan itu harusnya ya? Bukan tersangka penanganan Bukan. perkara bansos. Oke. Itu bunyi surat panggilan itu. Surat tindak pidana pemberian